לא, יש גם בצד השני, תראה! Flicker through my living room, dinner getting cold beside me as the city disappears too soon. It's war. Setelah sebelumnya penduduk Iran merayakan Lebaran dengan penuh duka, setelah beberapa petinggi mereka terus terbunuh setelah serangan gabungan Amerika dan Israel jelang bulan Ramadan. Bahkan hingga Lebaran tiba, rudal-rudal Israel dan Amerika Serikat terus menyerang di berbagai wilayah Iran hingga detik ini. Namun Iran tidak tinggal diam. Mereka terus memberikan perlawanan yang cukup sepadan. Bahkan terbaru, Iran baru saja menembak jatuh jet tempur F-15 milik Amerika Serikat dan juga melancarkan serangan ke sejumlah wilayah Israel tepat pada malam Paskah atau Jumat Agung. Bahkan menurut sejumlah laporan, serangan balasan yang dilakukan oleh Iran kini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Apalagi setelah Amerika berhasil menghancurkan jembatan tertinggi milik Iran yang bernama B1. Lebih lanjut, serangan balasan Iran dilaporkan telah membuat sejumlah penduduk ketakutan. Bahkan banyak yang mengalami gangguan jiwa hingga mengklaim rumah-rumah penduduk di belahan dunia. Lantas seperti apa selengkapnya? Mari kita bedah dalam tayangan video berikut ini. Lebaran, yang biasanya identik dengan kebahagiaan, justru berubah jadi suasana penuh duka di Iran. Di saat banyak negara merayakan hari kemenangan dengan sukacita, masyarakat Iran harus menghadapi kenyataan pahit. Beberapa waktu sebelum bulan Ramadan, serangan besar terjadi. Serangan yang disebut-sebut melibatkan Amerika Serikat dan Israel itu menewaskan sejumlah petinggi penting Iran, termasuk supreme leader mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Kehilangan sosok-sosok berpengaruh ini bukan hanya pukulan secara militer, tapi juga secara psikologis bagi rakyat Iran. Bayangkan, saat orang lain bersiap menyambut Ramadan dengan damai, mereka justru harus menghadapi ketegangan dan ancaman perang yang semakin nyata. Dan situasinya tidak berhenti di situ. Memasuki bulan Ramadan hingga Lebaran tiba, serangan demi serangan masih terus terjadi. Rudal-rudal dilaporkan menghantam berbagai wilayah di Iran. Suara ledakan, sirine darurat, dan kepanikan warga menjadi hal yang terus berulang. Hari raya yang seharusnya penuh dengan silaturahmi dan kebahagiaan berubah menjadi hari yang dipenuhi rasa cemas. Namun Iran tidak tinggal diam. Di tengah tekanan yang begitu besar, mereka mulai menunjukkan perlawanan. Tidak hanya sekedar bertahan, Iran juga mulai melancarkan serangan balasan yang dianggap cukup sepadan. Bahkan dalam perkembangan terbaru, muncul laporan mengejutkan. Iran dikabarkan berhasil menembak jatuh sebuah jet tempur F-15 milik Amerika Serikat. Jika kabar ini benar, ini bukan sekedar kemenangan kecil. Ini adalah sinyal kuat bahwa Iran masih memiliki kemampuan militer yang serius dan tidak bisa dianggap remeh. Tidak berhenti di situ, Iran juga melancarkan serangan ke sejumlah wilayah di Israel. Yang menarik, serangan ini dilakukan pada momen yang sangat sensitif, tepat saat perayaan keagamaan, yaitu malam Paskah atau Jumat Agung. Timing ini membuat situasi semakin panas, karena serangan di waktu-waktu seperti itu bukan hanya berdampak secara militer, tapi juga secara emosional dan simbolis. Ketegangan pun semakin meningkat. Dua kekuatan besar di kawasan Timur Tengah ini kini seperti berada di titik yang sangat berbahaya. Saling balas serangan, saling menunjukkan kekuatan tanpa ada tanda-tanda akan mereda dalam waktu dekat.
Iran murka Amerika Serikat serang jembatan B1. Di sisi lain, muncul laporan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan. Serangan balasan Iran disebut-sebut kini jauh lebih intens dan mengerikan dibanding sebelumnya. Intensitasnya meningkat, jangkauannya lebih luas, dan dampaknya semakin terasa. Hal ini disebut terjadi setelah Amerika Serikat menghancurkan salah satu infrastruktur penting milik Iran. Sebuah jembatan strategis yang dikenal dengan nama B1 dilaporkan hancur akibat serangan. Arkamda bulunan köprü B1 köprüsü. Dün ABD-İsrail hava saldırısında hedef alınan ilk köprü burası. Tahran'a 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve önemi ise Kereç başlı başına Tahran'ı enerji anlamında besleyen önemli damarlardan bir tanesi ve önemli hatları birbirine bağlayan bir köprü. Kullanıma henüz resmi olarak açılmamıştı. Ancak Trump söz konusu köprünün askeri lojistik için kullanıldığını iddia etmişti. Jembatan ini bukan sekedar bangunan biasa. Ia memiliki nilai penting baik secara logistik maupun simbolik. Kehancurannya tentu menjadi pukulan besar bagi Iran. Dan seperti yang sering terjadi dalam konflik, setiap aksi akan memicu reaksi. Serangan terhadap jembatan ini diduga menjadi salah satu alasan kenapa Iran meningkatkan intensitas serangan balasannya. Situasi pun semakin sulit dikendalikan. Ketegangan yang awalnya mungkin masih bisa diredam, kini berubah menjadi konflik terbuka yang terus memanas. Bahkan Iran makin brutal dengan memberikan serangan ke sejumlah wilayah di Israel dan membuat para penduduk panik. לא, יש גם בצד השני, תראה! ליאור! Penduduk Israel mulai kehilangan kewarasan. Di tengah kondisi ini, dampak paling nyata kembali dirasakan oleh masyarakat. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa serangan balasan Iran telah menimbulkan ketakutan luar biasa di berbagai wilayah. Bukan hanya di area konflik, tapi juga hingga ke wilayah lain yang berdampak secara tidak langsung. Ketakutan ini bukan sekedar rasa cemas biasa. Beberapa laporan bahkan menyebutkan adanya warga yang mengalami gangguan mental akibat tekanan yang terus-menerus. Dan hal itulah bisa kita lihat saat seorang pemuda Yahudi mencoba mengambil alih sebuah rumah di New York seolah-olah dia berada di tepi barat. Dia muncul dengan dokumen yang mengklaim membuktikan bahwa dia pemilik rumah tersebut dan menuntut agar penghuninya segera pergi. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika polisi dipanggil, mereka datang tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Seolah-olah takut dituduh melakukan antisemitisme. Mungkin terlihat mengejutkan di sana, tetapi ini adalah realitas sehari-hari di Palestina. Inilah yang terjadi di tepi barat dan Yerusalem. Tetapi dengan paksa, di mana penduduk asli diusir dan rumah mereka diambil alih. Ain't no inspection. You don't own the house. Get out of here. You don't own nothing. This is a court order. Like a court order. No, get out of here. Fake ass court order. Look at this nigga trying to scam. This guy been here for years. Get out of here, bro. Get out of here. He's born here. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya kini Iran benar-benar membuat simulasi neraka di Israel. Mereka bahkan berjanji akan memberikan balasan lebih kejam jika Israel dan Amerika Serikat terus mengganggu ketenangan bangsa Iran.